Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Silakan sebelum kita memulai pelajaran, pada baiknya kita dulu ketua kelasnya ditunjuk akan berdoa. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa mulai. Selanjutnya, Ibu Sahadiana mudah-mudahan nanti silakan kalian mengatakan itu. Pertama, Agus, Adik, Alisa, Fitri, Tanpa, Adik, Cinta, Khalifah, Muhammad Dari, Melinda, Muhammad Sudiana, Riana, Nada, Putri Asifa, semua ya. Baik, pada kesempatan kali ini atau pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Kita akan belajar mengenai deskripsi. Sebelumnya, Ibu mau kira-kira pernah sih kalian liburan ke suatu tempat atau membayangkan ke suatu tempat? Pernah nggak? Mana kira-kira? Magelang. Terus selain di Magelang, Jogja. Kenapa kira-kira? Kan dilihat kotanya gimana ya? Kan katakan kalau misalkan dilihat kota kita kan udah sering pengen lihat Jogja itu seperti apa gitu. Kan di Jogja tuh banyak destinasi wisata ya, ada Tugu Jogja, ada candi juga. Pengen melihat bagaimana sih Jogja itu. Terus nah, sebelum kita atau kita tuh apa sih kan destinasi buat di Hai Tribers, ketemu lagi di channel Angry Family. Lantang merah merupakan salah satu objek wisata dan objek diajarkan yang saat ini. Pemandangan kota Pasuruan dari ketinggian 1.300 meter ini akan menjadi sebuah hal menarik untuk para pengunjung. Wisatawan dapat bersantai menikmati pemandangan tersebut dengan secangkir kopi yang telah disediakan penjualan sendiri. Di destinasi wisata yang memiliki kunjung wisatawan, membuat jasa wisata alam sendiri memiliki sendiri. Selain itu, kebutuhan dari wisatawan dan kebutuhan sebuah destinasi untuk datang ke wisata tersebut. Wisata yang disediakan dengan jalan hijau akan membuat rasa menyenangkan dan
Daya tarik dan dinamika pantang. Destinasi wisatawan Indonesia bisa menampilkan kalian sendiri. Ketika berkunjung ke beberapa perjalanan menuju kawasan wisata ini juga dengan jauh dari Laos. Pada selain itu, yang membuat para pengunjung melakukan kegiatan wisata ini adalah kemudian dengan tersebut akan terlihat jelas di atas ketinggian hujan yang mencapai 930 meter. Ini diketahui di kawasan wisata sehingga pengunjung melakukan itu dengan sendiri. Salah satunya adalah pemandian kotak Taekwon yang terlihat ketika mereka berselandia. Wisatawan dapat melihat yang menyatakan yang sana bersandar di atas bukit. Satu lagi, daya tarik yang tentunya akan membuat wisatawan betah di sini adalah melihat pemandangan sunset dan sunrise di dalam pesona. Bagi pengunjung yang dapat saat sore hari, pemandangan yang sangat indah. Alamat lokasi Pantai Terong. Pantai Terong merupakan salah satu wisata yang dikenal dengan keindahan alam. Terletaknya Terong di Garo, tepatnya di Desa Umui, Kecamatan Cimasang, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Akses menuju kawasan wisata ini dapat ditempuh melalui kereta api di Aceh Tengah sekitar 15 menit atau kurang lebih 8 km. Pengunjung dapat menempuh wisata alam ini dengan mudah karena sepanjang jalan dilalui tergolong mudah untuk dilewati. Kegiatan yang menarik dilakukan di Pantai Terong. Saat pagi hari ini, kawasan wisata ini akan dipenuhi dengan wisatawan yang menyaksikan gerhana sunrise. Banyak pengunjung dapat melihat sore hari dan dapat melihat langsung adanya pemandangan ini. Bagi pecinta camping, seperti direkomendasikan juga dapat berkunjung untuk bermalam di tempat keindahan yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Seperti berkemah dengan pemandangan yang indah sambil untuk mencoba. Kegiatan menarik yang tentunya tidak perlu dilewatkan adalah berfoto. Hamparan tumbuhan hijau pada di permukaan serta dirinya dengan warna. Maksudnya harus diabadikan dalam jebakan kamera. Tak hanya itu, saat berada di puncak bukit ini akan terdapat tulisan besar yang menuliskan Pantai Terong. Banyak wisatawan yang akan memfoto berangkat tulisan tersebut. Satu lagi, cara menarik yang patut dilakukan adalah di tol-tol kopi Garo. Pasalnya berkesan jika pergi ke tempat wisata tidak dibawa oleh kesediaan tersebut. Apalagi wisatawan ini menyediakan warung yang kopi akan dihadirkan dan banyak dicari para wisatawan. Fasilitas yang tersedia di kawasan bukit. Sebagai salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara, tentunya sudah berbagai dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Ini menjadi terdapat pengunjung termas tempat akan menyediakan fasilitas yang berbeda. Bagi dari itu, fasilitas yang disediakan di Pantai Terong dirasa sudah lengkap. Ada ruang kafe yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Lalu akses kamar mandi dan tempat parkir yang memadai juga menunjang kebutuhan pengunjung. Selain itu, para pengunjung tak perlu khawatir tidak menjalankan ibadah atau menggunakan tempat beribadah di kawasan destinasi alam. Dengan demikian, beberapa daya fasilitas hingga aktivitas menarik yang dilakukan ketika berkunjung di tempat wisata yang cantik ini
Pastinya, sarana dan prasarana di kawasan wisata Taman Tereng Purworejo. Wisatawan juga menikmati indahnya berbagai pemandangan di kawasan di atas ketinggian puncak Gunung yang ada di Aceh ini. Baik, tadi kita sudah melihat cuplikan video. Nah, kenapa Ibu kasih cuplikan video atau menyuruh kalian nonton video terlebih dahulu? Nanti ada kaitannya sama pelajaran yang akan kita pelajari. Sebelumnya kita lihat depan tujuan pembelajaran atau apa sih tujuan kita belajar hari ini itu. Yang pertama ada menjelaskan pengertian teks deskripsi. Jadi nanti kita akan tahu apa sih teks deskripsi itu, penjelasannya, pengertiannya itu apa. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, menentukan isi dalam teks deskripsi. Yang keempat, menyimpulkan isi teks deskripsi secara runtut. Dan yang terakhir, mengapresiasi kekayaan Nusantara melalui teks deskripsi. Sekarang kita ke pengertian. Apa sih teks deskripsi? Sini teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan suatu objek secara rinci dengan tujuan memberikan gambaran konkret kepada pembaca. Objek yang dideskripsikan bisa berupa tempat, orang, suasana, atau peristiwa. Jadi begini, secara sederhana atau bahasa sederhana, teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang keadaan suatu objek. Jadi teks yang menggambarkan atau bahasa kitanya, bahasa sederhananya teks yang menggambarkan. Bisa itu menggambarkan tentang orang yang menjadi objeknya, bisa orang, tempat, suasana, atau sebuah peristiwa. Bisa contoh tentang menggambarkan suatu benda di objeknya. Misal objeknya itu buku. Nah, buku. Misal buku paket pelajaran Indonesia. Nah, jadi nanti teksnya itu seperti ini. Sebuah buku bahasa Indonesia dengan sampul berwarna biru dan bergambar pemandangan atau orang sedang melihat pemandangan. Itu contoh dari teks deskripsi. Ya. Atau contoh lain yang menggambarkan sebuah tempat. Seperti tadi kita sudah menonton video. Kira-kira tadi di video tadi itu menggambarkan apa? Tempat apa? Taman Terong. Itu tuh tempat wisata yang ada di Aceh ya. Jadi kita lihat videonya sampai selesai. Pantan Terong itu adalah buat tempat wisata. Mungkin ya, tadi kita lihat video itu bukit yang ada di Aceh. Nah katanya menurut video tersebut tempat wisata itu tuh sering dikunjungi banyak orang karena keindahannya. Biasanya orang-orang itu mendatangi tempat tersebut untuk berfoto atau berkemah di sana, ya, karena keindahan ketinggian bukitnya. Karena nanti katanya tadi video bisa melihat matahari benang, kecil, atau kalau malam bintangnya bagus dilihat dari ketinggian. Ya, jadi silakan kalian nanti ingat kalau teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek secara rinci dengan tujuan memberikan gambaran konkret atau gambaran yang jelas. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, mendeskripsikan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu. Sudah jelas ya, dari pengertiannya saja, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan
menjelaskan secara konkret dan jelas tentang suatu benda, tempat, atau sesuatu tertentu. Yang kedua, menggunakan panca indera untuk menggambarkan objek. Apa itu panca indera? Ada yang tahu? Panca indera apa? Ya, mata, hidung, telinga, mulut, atau perasa. Itu yang disebut panca indera. Bagaimana tuh menggambarkannya? Bisa kita mau mendeskripsikan suatu benda yang sebagai objeknya, misal keripik pedas. Kan sebelum kita menuliskan bagaimana keripik itu rasanya bisa pedas, kan kita harus cobain dulu gimana rasanya, beneran pedas atau enggak, ya kan? Nah, itu fungsi panca indera. Atau kita mau mendeskripsikan keadaan suatu tempat, rumah besar, halamannya luas. Kan sebelum kita menuliskan bagaimana halaman itu besar, halamannya luas, rumahnya besar, itu gimana ya, kita harus melihat dulu. Kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana keadaannya. Menggunakan apa kita melihat? Menggunakan panca indera, yaitu mata. Yang tiga, pembaca seolah dapat melihat langsung objek yang dijelaskan. Nah, teks deskripsi itu juga teks yang membuat pembaca merasa ingin pergi ke sana atau merasa ingin melihat apa yang digambarkan. Seperti tadi kita menyaksikan video tentang pemandangan yang dari mantan teror. Kan kita jadi pengen ke sana ya, kita jadi pengen bagaimana sih keadaannya itu, gimana rasanya, apakah benar pemandangannya sama seperti yang dideskripsikan, sama seperti yang dijelaskan. Nah, terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara detail. Sudah pasti ya, harus secara detail, karena balik lagi tadi, harus supaya membuat pembaca seolah dapat mengetahui objek yang dijelaskan. Jadi supaya pembaca bisa punya rasa ingin tahu, ingin melihat langsung. Makanya deskripsi itu harus digambarkan secara detail. Ya, sampai ke bagian-bagian tertentu itu harus dijelaskan. Selanjutnya, tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi adalah memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau suasana kepada pembaca, sehingga mereka seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, atau merasakan objek tersebut. Sebenarnya kaitannya masih ke ciri-ciri tadi, ciri-ciri sudah dijelaskan. Jadi tujuan teks deskripsi sendiri adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci. Bagaimana suasana yang digambarkan di teks tersebut? Misal kamu mau menggambarkan tentang tempat wisata yang ada di lingkungan kita, atau misalkan Waduk Cipancur misalkan. Ya. Nah itu tuh harus dijelaskan bagaimana sih keadaan Waduk Cipancur itu. Bisa Waduk Cipancur itu ramai ketika karena apa ramainya? Biasanya kan banyak orang yang berolahraga, kan orang-orang yang akan membaca teks deskripsi yang kita buat itu kan jadi punya keinginan untuk saya pengen di sini, saya pengen melihat bagaimana sih Waduk Cipancur itu kalau misalkan hari libur itu, atau saya mau olahraga di sana. Jadi membuat pembaca seolah-olah ingin melihat, mendengar dan mencium, merasakan suasana itu sama seperti yang digambarkan atau tidak. Sekarang contoh dari teks deskripsi. Oke, sebelumnya mau bertanya dulu. Kira-kira ada dari penjelasan tadi, mungkin ada yang kurang jelas atau belum paham, silakan boleh ditanyakan. Apakah teks deskripsi adalah? Ya, pertanyaan bagus. Apakah teks deskripsi adalah? Kita kembali lagi ke tujuan dari teks deskripsi itu sendiri. Di tujuannya dijelaskan misalnya
Deskripsi itu adalah memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau suasana kepada pembaca, sehingga mereka seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, atau merasakan objek tersebut. Jadi jawabannya adalah harus, ya, harus jelas. Kenapa? Karena ya bagaimana orang atau pembaca bisa tahu keadaannya kalau disebutnya tidak dijelaskan secara jelas. Kan tujuannya sendiri aja menggambarkan gambaran yang jelas dan rinci sehingga pembaca itu seolah ingin melihat. Jadi supaya pembaca itu merasakan apa yang kamu gambarkan tuh kayak begitu, seperti itu. Misal kamu menggambarkan sebuah tempat wisata, misalkan gunung, tempat perahu, kita harus jelas letaknya di mana, keadaan seperti apa yang ada di sana, jadi objek wisatanya. Kira-kira kalau misalkan ke satu harusnya di jam-jam berapa? Supaya apa? Supaya pembaca atau supaya membaca teks kami yang teks deskripsi yang kamu deskripsikan itu merasakan di sana seperti itu, di lingkungan perahu itu seperti itu. Jadi ada keinginan untuk pergi ke sana. Ya, jelas Okta. Selanjutnya ada lagi. Ya, Contoh mendeskripsikan dengan panca indera gimana, Bu? Contoh mendeskripsikan dengan panca indera. Ya, ada di sini menggunakan panca indera. Bu kasih contoh. Misal, pulpen. Nih ya. Pulpen ini warnanya apa? Hitam. Bisa tahu warna hitam dari mana? Dilihat kan warnanya. Nah, tadi panca indera itu ada apa aja? Mata, telinga, hidung, mulut, ya, dan dia rasa. Kalau mata kan untuk melihat, hidung untuk mencium aromanya, terus telinga untuk mendengar suaranya, mulut untuk merasakan rasanya. Nah, kenapa kita bisa melihat atau menyimpulkan pulpen ini berwarna hitam? Karena kita melihat menggunakan panca indera. Oh, pulpennya warna hitam. Jadi kita bisa mendeskripsikan bahwa pulpen itu berwarna hitam. Contoh lain, misal tip X-nya warna apa? Merah. Kenapa bisa kita jawab warna merah? Karena kita melihatnya memang warna merah. Itu jadi contoh dari mendeskripsikan sesuatu menggunakan panca indera. Seperti itu, Agus. Sudah paham? Paham. Baik. Sekarang ganti Ibu yang mau bertanya. Kira-kira tujuan tadi tujuannya coba kalau lima tujuan dari teks deskripsi itu apa? Kita akan jawab. Oke. Memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang suatu objek. Ya, nah, bagus jawabannya. Yang kedua, kira-kira apa sih? Ya, nanti contoh teks deskripsinya bisa dilihat di halaman 5. Dibuka sambil dibuka buku paketnya. Kita lanjut dulu ya ke kalimat konkret. Apa sih kalimat konkret? Kalimat konkret itu adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu secara nyata dan spesifik sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Kalimat ini menyajikan informasi jelas tentang objek atau kejadian yang bisa dirasakan panca indera. Jadi kalimat konkret itu kalimat yang menggambarkan secara nyata dan spesifik sehingga memudahkan bayangan pembaca
Bagaimana keadaan sesuatu yang baik yang digambarkan, seperti contohnya di buku paket. Ya, di situ kan ada teks pantang teror. Ya, nah di situ kan digambarkan. Contohnya dari ketinggian 1830 mdpl, kami dapat melihat warna juga dengan pokok. Di sini kan sudah jelas ya digambarkan bahwasanya dari ketinggian 1830 mdpl yang dapat dilihat itu adalah warna langit yang juga terkena sinar matahari di balik gunung-gunung yang kokoh. Jadi itu contoh dari kalimat konkret atau kalimat yang nyata dan spesifik sesuai dengan apa yang dilihat oleh panca indera. Selanjutnya, kalimat prinsip. Kalimat yang menjelaskan objek atau situasi dengan rinci. Secara detail, sering membuat informasi tambahan mengenai kalimat itu memberikan penjelasan mendalam agar pembaca lebih memahami objek tersebut. Contohnya, warna itu sangat kontras sekali dengan perbukitan yang hijau, perkebunan, lembah-lembah yang sangat cantik, dan penerangan yang terlihat kecil. Jadi kalimat prinsip itu kalimat yang lebih spesifik, lebih mendalami, atau lebih yang menggambarkan itu secara detail bagaimana keadaan di sana. Ini contoh dari teks yang ada di buku paketnya. Nah, mau bertanya lagi, coba kira-kira kalimat komplit itu apa? Tadi kita udah bahas. Kalimat yang menggambarkan sesuatu secara nyata dan spesifik. Ya. Baik, sekarang coba kalian sudah buka itu halaman 5. Sudah, boleh kalian dibaca terlebih dahulu, ya, dibaca. Silakan waktu kalian untuk membaca teksnya. Dari awal, dari halaman 3. Sudah? Kalian dulu ada supaya nama jenisnya nanti ada 3. Kalau
Kalau ibu bilang bum, kalian tidak. Nah, kalau ibu bilang pen, kalian ambil pulpen. Jadi silakan pulpennya taruh di tengah antara kamu dan teman kamu ya. Oke, bisa ditunjukkan lagi. Ada yang bagus mana? Pulpennya. Yang sulit bagus, satu aja. Nah, diluruskan. Ya. Oke, kita coba latihan. Snack, boom, pen. Sekali, fokus, pandangannya ke depan, jangan ke pulpen. Pandangannya ke depan, perhatikan coba, boom, pen. Oke, pen. Ya, kita lanjut lagi ke pembelajaran kita hari ini. Lupakan dulu step di pen-nya. Lanjut lagi nanti. Silakan tadi kalian sudah membaca di halaman 5 itu ada pertanyaan, silakan boleh kalian diskusikan dengan teman semuanya. Nomor 1 sampai 5 silakan dikerjakan. Suatu diskusi silakan kalian jangan pertanyaan tidak ditanyakan jawabannya pertanyaan langsung kalau kurang paham
kalau sudah selesai, coba lihat. Nomor 1 jawabannya. Coba kita saya mau membacakan jawabannya. Yang nomor 1. Ini apa jawabannya? Itu masih disebutkan. Ya, pertanyaannya kan apa objek yang dideskripsikan dalam tulisan kamu di atas? Apa? Nah, terong. Ini suasana panas itu bagaimana? Nomor 2, boleh laki-laki? Boleh. Nomor 2 apa jawabannya? Di kota mana objek tersebut berada di mana? Ya, kok saling ya, jadi sudah jelas ya, digambarkan bahwasanya Panang Terong itu ada di kota Tamangon di Aceh. Jadi seperti yang kita tonton bersama. Oke, baik. Kita sudah pulang. Kita simpulkan terlebih dahulu, silakan boleh ditutup buku paketnya. Kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Bahwasanya tadi setelah kita pelajari, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu objek, baik itu orang, benda, suasana, tempat. Jadi secara sederhana, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan atau teks menggambarkan sesuatu. Jadi nanti kedepannya kalau kalian beli sesuatu atau kalian menuju ke suatu tempat wisata atau apa, kalian bisa tuh mendeskripsikan seperti apa. Tapi tadi seperti yang kita pelajari harus detail, harus konkret, supaya yang membaca berkeinginan untuk pergi ke sana, atau yang membaca itu merasakan apa yang kalian rasakan juga. Paham ya? Pelajaran tuliskan satu kata untuk pelajaran kita hari ini. Dibagi dua aja. Dibagi dua. Kalau sekarang kalian kira pelajaran itu atau boleh lah misalnya habis mau apa dari habis kata ya, bukan kalimat. Jangan terlalu panjang, karena mintanya kata bukan kalimat. Dan selanjutnya boleh menggunakan di depan depan. Terus bukunya akan dimasukkan ke dalam tulisan. Buku paketnya dikumpulkan kembali. Nah, ini.
Baik, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat kita semua, terutama buat kalian. Ya, jangan lupa minggu depan hari kembali dan kita mulai materi selanjutnya. Silakan kalau sudah dibereskan bukunya, buku paketnya dimasukkan kembali. Ketua kelas boleh dipimpin untuk berdoa. Jangan lupa ya disimpan kembali ke perpustakaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal boleh baris sendiri. Hati ya.